Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Masih ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Kalau kita bicara soal pagi, biasanya orang itu akan mengawali hidup di pagi hari. Coba sekarang saya ingin tahu, tuliskan di komentar sebuah doa sederhana yang tulus dari hati kamu untuk sahabat Pagar Kehidupan yang lain. Nah, kita belajar mendoakan orang lain yuk. Tuliskan di komentar doa apa sih yang ingin kamu berikan buat sahabat Pagar Kehidupan yang menonton video ini. Doamu akan kembali kepada dirimu sendiri. Silakan ditulis ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Coba, pernah gak sih kita bertanya ke dalam diri? Katanya saya harus jadi orang baik. Katanya juga saya harus menjadi orang yang penuh kasih sayang. Tapi kenapa ya mas, kok saya sampai detik ini gak ngerti nih? Kenapa orang baik itu selalu digiles sama yang jahat? Contohnya ya kayak saya ini mas, saya itu udah berusaha jadi orang baik, tapi kenapa salah terus? Pernah nggak kamu bertanya seperti itu? Kalau pernah, yuk kita bahas. Bagaimana batasan yang paling benar untuk menjadi orang baik, tapi mengundang keberuntungan? Itu ada caranya. Yuk kita bahas yuk. Sebentar deh, itu kok kayaknya kamu banget ya? Ini sepertinya kita banget. Dimana kita itu jadi orang baik, tapi entah kenapa selalu kurang aja di mata orang lain. Sekarang coba katakan kepada saya. Katakan kepada saya, dari angka 1 sampai 10, di angka berapa saat ini dirimu capek? Capek untuk membuktikan bahwa kamu ini niatnya baik. Capek untuk mengatakan bahwa saya ini cuma pengen jadi orang baik. Kalau angka 10 kamu capek banget, kalau angka 1 kamu tidak capek sama sekali. Di angka berapa rasa capekmu sekarang? Saya tebak ya. Kalau dirimu mulai menganggukkan kepala hingga saat ini, itu berarti rasa capek kamu sepertinya sudah di atas 8. Kasihan sekali kamu. Teman-teman, sekarang saya akan langsung membahas kepada kamu. Sebenarnya akar dari pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, nomor 1, pasti begini. Mas, sebenarnya Tuhan itu pengen gak sih saya jadi orang baik? Sebenarnya Tuhan itu pengen gak sih saya jadi orang penuh kasih kepada sesama? Kalau memang Tuhan itu pengen saya jadi orang baik, kenapa saya sial terus? Apa buktinya mas kalau Tuhan itu benar-benar pengen saya jadi orang baik? Kenapa saya sial terus? Itu bukan pertanyaan dasar kamu yang sebenarnya pengen banget kamu tanyakan. Ya udah, kita bahas pertanyaannya mulai dari situ dulu. Apakah betul yang Maha Kuasa itu pengen kita jadi orang baik? Saya akan memberikan bukti bahwa memang kebaikan itu tidak pernah salah. Dengerin baik-baik. Yang pertama, saya selalu bilang, kalau kita ingin mengetahui apa yang diinginkan oleh Yang Maha Kuasa, selalu baca petunjuk alam yang ada di sekitar kita. Saya ulangi, kalau kita ingin mengetahui apa sih yang sebenarnya Yang Maha Kuasa mau dalam hidup setiap manusia, terutama dalam hidup kita nih, pandai-pandailah membaca petunjuk di alam semesta sekitar kita. Nah sekarang, kalau kita bicara soal kebaikan, saya ingin kamu memikirkan satu hal yang namanya donor darah. Benar. Sekarang kamu pikirin masalah donor darah. Loh mas, sebentar mas. Kok kita jadi ngomongin donor darah tuh nggak nyambung mas? Oh nyambung, ini sangat nyambung sekali. Dengerin dulu. Sekarang saya mau nanya, terutama bagi kamu nih, orang-orang yang bergelut di dalam dunia medis. Saya mau tanya deh, apakah setiap orang yang donor darah itu bakal lebih sehat daripada orang yang tidak pernah donor darah? Saya ulangi pertanyaan saya. Bener nggak sih kalau kita bicara soal donor darah ya, orang yang rutin donor darah itu darahnya lebih sehat, lebih segar dibandingkan orang yang tidak pernah donor darah. Itu betul apa tidak sih? Betul?
Jawabannya benar sekali. Nah, ini aneh. Ini sebuah hal yang aneh tapi nyata. Kita donor darah ngeluarin darah, betul nggak? Darah yang kita keluarkan itu untuk nolongin orang lain. Benar? Tapi kok aneh ya Mas ya? Saya donor darah, saya memang lemes awal-awalnya. Tapi kok lama-kelamaan darah saya ya yang baru membuat saya jadi lebih bugar Mas. Saya jadi lebih sehat padahal saya ngeluarin darah. Kok bisa ya Mas ya? Bisa begitu? Jawabannya, itulah bukti cinta kasih Tuhan. Tuhan itu pengen setiap manusia itu nggak usah khawatir jadi orang baik. Saya ulangi, yang Maha Kuasa itu pengen kita nggak usah khawatir jadi orang baik. Karena orang baik rezekinya selalu diganti cepat atau lambat. Sama seperti donor darah tadi. Sekarang kita pikirin. Kalau kamu pernah donor darah, lemes nggak habis donor darah? Coba katakan, lemes nggak? Lemes. Lemes ya? Bahkan kalau nggak hati-hati, kadang-kadang nih kalau kita langsung berdiri bisa pusing, bisa mau pingsan, betul? Tapi, setelah beberapa lama, rasanya badannya seger gak sih? Wah, seger banget. Badannya bakal lebih seger, bakal lebih sehat dibandingkan sebelum donor darah. Nah, sadar nggak kalau itu sama seperti perbuatan baik yang kita lakukan? Coba dengerin. Ketika kita berbuat baik, apakah selalu langsung untung? Coba katakan. Tidak. Kadang-kadang sama nih seperti kamu ya. Udah berbuat baik, tapi rasanya yang langsung bisa dinikmati malah nggak selamanya langsung enak, Mas. Kadang-kadang disakitin dulu. Bahkan kadang-kadang, Mas, saya itu malah maaf loh, Mas. Merasa tidak diucapkan syukur atau terima kasih sama orang yang udah capek-capek saya tolong. Dia malah nusuk saya dari belakang, malah nginjek-injek saya. Padahal dia udah saya tolong, Mas. Nah, gak enak kan rasanya? Sama kayak donor darah. Donor darah awalnya pusing, bahkan lemas. Tapi sekarang saya tanya, apakah setelah kita berbuat baik, masa sih gak ada ganjarannya? Coba inget-inget lagi. Ingat-ingat lagi, masa nggak ada ganjarannya? Coba, beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, beberapa waktu setelah kita berbuat baik, masa sih nggak ngerasa balasannya? Kalau kita teliti, pasti ada balasannya, cuman kita lupa. Sama seperti donor darah. Donor darah, kalau baru didonorkan darah, kita pusing. Tapi kalau sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, kita lebih segar daripada sebelumnya. Itu fakta. Nah Mas, maaf ya Mas sebelumnya Mas ya. Saya udah nunggu lama nih Mas. Tapi kok saya terus saja ngerasa bahwa kebaikan saya itu sia-sia Mas. Maaf loh Mas. Bukan saya tidak bersyukur. Bukan saya tidak mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Tapi memang kenyataannya gini Mas. Udah jadi orang baik nih saya. Tapi sial terus tuh Mas. Itu kenapa tuh Mas? Jawabannya kita balikin ke filosofi donor darah tadi. Sekarang saya mau tanya, tolong jawab dengan logika sederhana. Kalau kita donor darah, ada batasannya nggak sih donornya? Ada batasannya nggak, wahai orang medis? Ada batasannya. Bukan berarti kita pengen mendonorkan darah, terus kita langsung mendonorkan darah 1 galon kan? Ada batasannya dong. Kalau kita pengen menolong orang, juga sama kayak donor darah. Kalau donor darah langsung 1 galon, ya kita mati. Mati, kehabisan darah. Sama seperti perbuatan baik. Perbuatan baik itu penting, harus. Tapi kalau kebablasan, ya rugi kita. Bisa mati kita. Sama seperti mendonorkan darah tadi. Kalau kebablasan, kalau terlalu banyak yang didonorin, ya kita mati. Walaupun niat awalnya baik. Sekarang coba tanyakan ke diri kita sendiri. Kita kebablasan nggak jadi orang baik selama ini? Kita kebablasan nggak mendonorkan darah kita dalam tanda kutip kepada orang lain selama ini? Kalau ngerasa bahwa diri kita selalu salah terus ketika habis berbuat baik, bisa jadi, maaf, kebaikan kita itu kebablasan. Sama seperti mendonorkan darah tapi terlalu banyak, alias kebablasan. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Nah sekarang, saya tahu pertanyaan kamu. Mas, saya setuju banget dengan semua perkataan Mas Aryan ini. Saya setuju. Tapi pertanyaan berikutnya Mas,
Kalau begitu batasan saya untuk jadi orang dalam berbuat baik itu seperti apa, Mas? Tolong kasih tahu kepada saya batasan yang jelas dalam berbuat baik supaya saya tidak dipermainkan orang lain. Oke, sekarang saya akan ngasih tahu batasan supaya kamu tidak kebablasan dalam berbuat baik. Tolong disimak baik-baik. Ini penting ya. Begini, kita pikirkan donor darah lagi. Kalau kita mendonorkan darah, selalu ditanya sama orang yang ingin mengambil darah kita. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, kapan terakhir kali mendonorkan darah? Betul nggak? Kalau jawaban kita 3 bulan lalu, sama mereka pasti kita ditolak. Kenapa? Karena itu terlalu cepat. Nggak boleh. Minimal 6 bulan sekali baru kita boleh donor. Kalau kurang dari 6 bulan, itu terlalu dini, terlalu cepat. Kita bakal ditolak. Nah, sama seperti kita kalau berbuat baik sama orang. Sekarang kita lihat, apakah ketika kita berbuat baik, sebelumnya kita udah berbuat baik dulu belum sih kepada diri kita sendiri? Iya, ini benar loh. Sekarang saya pengen coba kamu tanya ke diri sendiri. Apakah kemarin ketika saya berbuat baik kepada orang, saya sebelumnya udah berbuat baik dulu belum sih ke diri saya sendiri? Sama seperti mendonorkan darah tadi. Orang yang mendonorkan darah terlalu cepat, itu dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia pengen nolongin orang, tapi nggak bisa dong. Karena darah itu direproduksi butuh waktu kan? Nggak boleh mendonorkan darah lebih cepat dari 6 bulan, nggak boleh. Kenapa? Karena bisa membahayakan diri dia sendiri. Sama seperti kita. Coba lihat diri kita sendiri sekarang. Lihat. Kita berbuat baik sama orang bagus. Tapi apakah sebelumnya kita sudah belum sih berbuat baik kepada diri kita sendiri dulu? Coba, sudah belum? Kalau sudah, apa buktinya? Sebutkan kepada saya, apa buktinya kamu sudah berbuat baik kepada dirimu sendiri? Buktinya mana? Nah, susah kan? Susah. Karena memang ternyata kamu lupa. Maaf, dirimu ternyata lupa berbuat baik kepada diri sendiri. Itu loh yang membuat kita kadang-kadang digiles sama orang lain, diinjek sama orang lain, dizolimi sama orang lain ketika berbuat baik. Karena kita lupa berbuat baik kepada diri kita sendiri dulu sebelum kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas, berbuat baik kepada diri sendiri itu gimana, Mas? Cuman satu. Apa, Mas? Buat dirimu bahagia dulu. Buat dirimu bahagia sebelum kamu membahagiakan orang lain. Titik. Sekarang bagaimana cara kamu membahagiakan diri? Kapan terakhir kali dirimu secara sadar membahagiakan diri sendiri? Kapan? Kapan terakhir kali dirimu makan bukan untuk dipandang orang lain, tapi untuk membuat dirimu bahagia sendiri? Makan makanan kesukaan kamu kapan terakhir? Nah, berikutnya, kapan terakhir kali dirimu pergi? Perginya bukan sama temen loh, perginya bukan sama keluarga, tapi pergi sendiri untuk ngebahagiain diri. Kapan? Nah, 2 pertanyaan sederhana ini harusnya bisa kamu jawab dengan cepat. Karena itu loh caranya kita berbahagia. Bahagia itu gratis. Cuman kitanya aja kadang-kadang mikirnya kejauhan. Jadi aturan pertama, bahagiain dirimu dulu sebelum kamu memikirkan untuk membahagiakan orang lain. Karena kebahagiaan orang lain berawal dari bahagianya dirimu terhadap kehidupanmu sendiri. Ini bener loh. Nah, sekarang, kalau saya udah ngebahagiain diri sendiri, apakah itu menjamin, Mas, kalau saya bakal selamat? Balik lagi ke donor darah. Orang kalau mau mendonorkan darah, dia dites dulu darahnya. Apakah dalam darahnya ada indikasi penyakit atau tidak? Betul nggak? Sama seperti kalau kita berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, kita lihat respon dari orang-orang yang kita ajak atau kita lakukan perbuatan baik kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang atau sebuah kelompok, apakah dia atau mereka menghargai kita? Kalau memang tidak,
Itu ibarat sebuah darah yang di dalamnya ada penyakit, nggak bisa didonorkan. Sama, kalau memang dia atau mereka sudah terbukti ketika kita berbuat baik kepada dia atau mereka atau dia tidak menghargai, cabut, pergi. Pergi, cabut dari mereka ketika terbukti kebaikan kita tidak dihargai dia atau mereka. Nggak usah mengutuk mereka, nggak usah maksa jadi orang baik untuk mereka. Cukup pergi, tinggalkan mereka. Tidak layaklah mereka untuk mendapatkan kebaikan kita, karena hidup kita terlalu berharga kalau hanya untuk ngurusin orang-orang yang kurang bisa menghargai kita. Masih banyak loh di luar sana orang yang harus kita berikan perbuatan baik, dan mereka tidak akan bisa kita berikan perbuatan baik kalau kita terlalu banyak luka dengan orang atau kelompok yang salah. Benar atau tidak? Masih ada saya, Aryon Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.